Apakah sudah Bapak Ibu? Oke, sudah. Pak, sudah tampil. Sudah ya? Sudah Pak Amri. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Untuk kegiatan pair teaching ini saya akan mensimulasikan kasus yang ketiga untuk rancangan pembelajaran di kelas 5 semester yang kedua. Temanya yaitu tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 3, manusia dan benda di lingkungan. Untuk pembelajarannya yang ke-1, fokus pembelajarannya IPA. Adapun untuk kompetensi dasar yang saya angkat yaitu 3.9 dengan indikator pencapaian kompetensinya ada 3. Yang pertama mengklasifikasikan unsur dan senyawa, yang kedua menjelaskan definisi dari unsur dan senyawa, yang ketiga menyimpulkan manfaat unsur dan senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Itu untuk ranah pengetahuan, sedangkan untuk ranah keterampilannya kompetensi dasarnya yaitu 4.9 dengan indikator pencapaian kompetensinya ada 2. Yang pertama, membuat laporan pemanfaatan unsur dan senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyajikan laporan pemanfaatan unsur dan senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Dari indikator pencapaian kompetensi tersebut, saya merumuskan 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu melalui pengamatan slide PowerPoint tentang unsur dan senyawa, siswa dapat mengklasifikasikan dan menjelaskan definisi unsur dan senyawa dengan benar. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menyimpulkan dan membuat laporan pemanfaatan unsur dan senyawa dengan benar. Yang ketiga, melalui presentasi kelompok, siswa dapat menyajikan laporan pemanfaatan unsur dan senyawa dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Untuk model pembelajaran yang saya pakai adalah model pembelajaran problem based learning. Saya akan mulai untuk kegiatan pair teaching kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya anak-anak, terutama di pandemi COVID-19 ini kita harus senantiasa menjaga kesehatan ya. Jangan lupa mencuci tangan, menjaga jarak, dan senantiasa pakai masker kalau sedang di tempat terbuka. Nah, coba cek kanan dan kirimu, apakah temanmu ada yang tidak hadir? Masuk Masuk semua, semua, Pak. Oh ya, bagus. Ya, sebelum kita mengawali pembelajaran, kita akan berdoa ya. Silakan bisa dipimpin berdoa. Silakan Adnan. Tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Adnan. Sama-sama, Pak. Anak-anak, seperti biasa untuk menambah semangat jiwa nasionalisme kita, mari kita nyanyikan dulu lagu Hari Merdeka ya. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun ini adalah hari Indonesia Ya, bagus sekali ya lagunya. Nah, seperti lagu yang telah kita nyanyikan tadi, kita harus senantiasa setia dan sedia dalam mempertahankan dan membela
negara kita, Indonesia. Kalau sebagai pelajar, ya bagaimana caranya? Tentu saja dengan cara giat dan rajin belajar ya anak-anak ya. Oke, ya selanjutnya coba silakan cek dulu kerapian diri ya dan kerapian lingkungan sekitarmu. Apakah masih ada kotoran, sampah-sampah ya, baju silakan dibersihkan, dirapikan terlebih dahulu anak-anak ya. Aku nanggung. Ya, selanjutnya anak-anak apakah masih ingat pembelajaran kita yang sudah kita lakukan kemarin? Ya, betul. Kita kemarin sudah membedakan antara zat tunggal dan zat campuran ya anak-anaknya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari secara spesifik lagi yaitu tentang zat tunggal. Nah, zat tunggal itu terdiri dari unsur dan senyawa anak-anak seperti slide yang Pak Amri tampilkan di depan kelas. Oke. Nah, nanti dari aktivitas kita hari ini seperti biasa kita akan memecahkan masalah bersama-sama. Nanti kalian akan mengamati slide PowerPoint, melakukan penggalian sumber melalui handout dan buku siswa, dan melakukan diskusi kelompok yang nantinya diharapkan kalian akan dapat mengklasifikasikan unsur dan senyawa, menyimpulkan definisi unsur dan senyawa, menyimpulkan dan membuat laporan hasil diskusi dan menyajikan laporan hasil diskusi. Nah, itulah untuk tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Oke. Untuk lebih menambah semangat kita dalam belajar, yuk kita ucapkan yel-yel kelas kita. 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Siapa kita? Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Di mana kita? Di mana Indonesia? Di sini, di sini, di sini. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat, luar biasa. Apa motivasinya? Belajar, belajar, berprestasi. Kelas 5A, jos, jos, jos. Ya, bagus sekali. Nah, anak-anak coba kalian perhatikan tayangan slide PowerPoint di depan kelas. Berdasarkan zat penyusunnya, benda-benda di sekitar kita dibedakan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Ya, zat tunggal itu terdiri dari unsur dan senyawa anak-anak. Nah, di sini ada permasalahan. Bagaimana pemanfaatan unsur dan senyawa dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, adakah yang sudah tahu apa itu unsur anak-anak? Ada yang tahu apa itu senyawa? Ya, jika belum ada yang tahu, mari kita pelajari bersama-sama ya. Oke. Selanjutnya, untuk menjawab permasalahan tersebut, Pak Amri akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya, berdasarkan nomor absen saja. Seperti kelompok yang minggu lalu, kelompoknya masih sama, silakan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing. Pak Amri hitung sampai 3 ya. Silakan bergabung dengan tertib dan tenang. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Pak Amri akan membagikan LKPD sebagai panduan kalian dalam melaksanakan aktivitas pada hari ini. Ya, LKPD-nya adalah seperti ini anak-anak. Nih, sudah menerima semuanya anak-anak? Sudah menerima semuanya ya? Baik, jika sudah silakan kalian boleh isi nama anggota kelompok dan nomor absennya terlebih dahulu. Oke, nah jika sudah diisi, silakan kembali amati tayangan PowerPoint di depan kelas kalian. Nah, zat tunggal itu terdiri dari 2 anak-anak. Yang pertama adalah unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Sedangkan senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk oleh perikatan kimia dari 2 atau lebih jenis unsur. Nah, lalu contoh-contoh unsur. Nah, di sini Pak Amri tampilkan ada gambar-gambar contoh-contoh unsur. Yang pertama ada perak, kedua
emas 24 karat, aluminium, tembaga, oksigen, dan besi. Itu adalah contoh-contoh unsur. Lalu yang berikutnya yaitu contoh senyawa, yaitu ada garam, soda kue, gula, cuka, dan air. Nah, untuk lebih menambah pemahaman kalian tentang unsur dan senyawa, Pak Amri akan bagikan handout ya. Bahan ajar berupa handout seperti ini. Silakan handout ini. Kalian juga boleh menggunakan buku sumber yang lain. Bisa menggunakan buku siswa ya, atau buku-buku yang ada di pojok kelas. Silakan boleh digunakan untuk menambah pemahaman kalian terkait dengan unsur dan senyawa. Oke, yang selanjutnya. Sekarang, secara berkelompok, silakan kalian berdiskusi untuk mengklasifikasikan benda-benda apa saja yang termasuk ke dalam unsur anak-anak. Gitu ya. Berdiskusi dengan satu kelompok kalian, itu nanti hasil diskusinya tuliskan pada tabel yang sudah tersedia di LKPD. Nah, di sini. Langkah kerja yang pertama di situ ya, sudah ada langkah-langkahnya berdasarkan hasil pengamatan slide PowerPoint dan penggalian sumber pada handout tentang unsur dan senyawa, maka klasifikasikanlah benda-benda atau zat berikut ini dengan memberi tanda checklist pada kolom unsur dan senyawa. Diberi tanda centang atau checklist, air itu termasuk unsur dan senyawa atau senyawa, begitu anak-anak. Nah, silakan untuk berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Pak Amri akan berkeliling untuk mengamati, dan jika ada yang kesulitan, silakan boleh bertanya. Ya, sudah selesai, anak-anak? Jika sudah selesai, Pak Amri kita akan menuju kegiatan yang berikutnya, yaitu mendiskusikan apa itu definisi dari unsur dan senyawa. Silakan kalian berdiskusi dengan teman satu kelompok kalian diskusikan apa itu unsur, apa itu senyawa. Jika sudah, silakan tulislah hasil diskusimu di LKPD. Pak Amri akan berkeliling untuk mengamati diskusi kalian, dan jika ada yang mau ditanyakan, silakan boleh bertanya ya. Apakah sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Jika sudah selesai, baik, kita lanjutkan ke langkah pembelajarannya selanjutnya, yaitu yang kedua, diskusikanlah bersama kelompokmu bagaimana pemanfaatan unsur dan senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita akan memecahkan masalah bersama-sama nih, ya, berdasarkan hasil diskusi sebelumnya. Kalian sudah mengidentifikasi unsur dan senyawa, dan juga sudah mendiskusikan definisi dari unsur dan senyawa. Sekarang, apa itu pemanfaatan unsur dan senyawa dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan didiskusikan bersama kelompokmu dan tulislah laporan hasil diskusimu pada LKPD. Ya. Nah, ini sudah Pak Amri sediakan untuk formatnya seperti ini. Isi nama kelompok, lalu anggota kelompok, dan hasil diskusimu. Unsur terdiri dari 5 benda, manfaatnya apa saja, silakan dituliskan. Lalu senyawa terdiri dari 5 benda, dan manfaatnya apa saja, silakan didiskusikan dan dituliskan hasil diskusimu pada format laporan. Pak Guru akan berkeliling untuk mengamati kalian dalam berdiskusi. Silakan jika ada yang mau ditanyakan anak-anak, boleh bertanya. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Baik. Sudah, Pak. Sekarang kita akan
mempresentasikan ya hasil dari diskusi kelompok kalian. Kita akan melihat perwakilan dari kelompok. Silakan pilih perwakilan kelompokmu untuk menyajikan laporan hasil diskusimu. Ya, dimulai dari kelompok 1. Silakan, Atan, dipresentasikan hasil diskusi. Ya, Pak. Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Kalau ditanggapi dari kelompok 1, silakan. Ya. Sudah bagus, Pak. Baik, terima kasih, Adnan. Berikan tepuk tangan pada kelompok 1. Ya, selanjutnya kelompok yang kedua. Silakan, Sheila. Dipresentasikan untuk kelompok hasil diskusi kelompoknya. Baik, ada yang mau ditanyakan dari hasil laporan kelompok 2? Silakan kelompok yang lain jika ada yang mau ditanyakan. Tidak, Pak. Sudah, Pak. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 3. Boleh dipresentasikan. Windu, minta tolong silakan. Ya, ada yang mau ditanyakan oleh kelompok 3? Silakan kelompok lain menanggapi apa yang telah disajikan oleh kelompok 3. Sudah bagus, Pak. Sudah bagus, Pak. Ya, baik. Terima kasih kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya untuk yang terakhir kelompok 4. Silakan boleh dibantu. Biar. Ya, ada yang mau ditanyakan? Hasil diskusi dari kelompok yang keempat? Tidak ada, Pak. Jika tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, baik, anak-anak silakan kembali ke tempat dudukmu masing-masing. Pak Amri hitung sampai 3 ya. Secara tenang dan tertib kembali ke tempat semula. 1, 2, 3. Nah, anak-anak, sekarang tadi ada yang mau ditanyakan dulu kepada Pak Amri atau tidak? Tentang apa yang telah kita pelajari hari ini? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Jika tidak ada, sekarang kita akan membuat kesimpulan bersama-sama ya. Nah, tadi kan Pak Amri menyajikan sebuah permasalahan bagaimana pemanfaatan unsur dan senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan menyimpulkan bersama-sama ini berdasarkan hasil identifikasi dan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Nih, manfaat unsur dalam kehidupan sehari-hari yang pertama ada besi. Besi itu bisa digunakan sebagai bahan dalam konstruksi bangunan, peralatan rumah tangga, bahan mesin berat, dijadikan pipa, dan lain-lain. Yang kedua ada emas, membuat perhiasan berupa gelang, kalung, cincin, dan anting-anting, atau alat untuk investasi jenjang juga bisa. Yang selanjutnya yaitu aluminium, fungsinya yaitu sebagai bahan pembuat wajan, kaleng, peralatan dapur yang lainnya. Lalu kerangka komputer, bagian mobil, dan pesawat. Lalu ada tembaga juga. Nah, tembaga itu digunakan untuk bahan pembuat kabel, komponen elektronik, uang logam, konstruksi bangunan, dan kapal. Selanjutnya, oksigen. Tentu saja oksigen itu dibutuhkan pada pernafasan manusia dan hewan ya. Diperlukan sel untuk mengubah glukosa menjadi energi yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Lalu ada perak, bahan campuran perhiasan, komponen internal mesin, dan alat investasi selain emas. Itu adalah contoh-contoh dari manfaat unsur. Yang selanjutnya manfaat dari senyawa. Yang pertama ada garam. Ya, garam fungsinya untuk memberi rasa asin dalam makanan. Bisa juga sebagai pengawet. Yang kedua, gula tentu saja untuk apa? Untuk menambah rasa manis pada makanan dan minuman. Lalu yang selanjutnya, ada soda kue. Nah, soda kue ini fungsinya untuk membuat adonan kue menjadi mengembang. Bisa juga untuk membersihkan peralatan masak dan area dapur. Juga bisa untuk memutihkan gigi. Selanjutnya,
Ada asam cuka. Nah, ini fungsinya untuk menambah rasa asam pada makanan atau bahan pembuatan acar dan saus. Bisa juga digunakan untuk campuran pembersih perabotan. Nah, gitu. Itu adalah kesimpulan pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini ya. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak terkait dengan pembelajaran kita hari ini? Tidak ada? Jika semuanya sudah paham, nah sekarang tiba waktunya untuk mengerjakan tes evaluasi. Tes evaluasinya, Amri akan bagi soal. Silakan. Kalian isi identitas nama dulu dan nomor absennya. Lalu kalian kerjakan. Ada 6 soal ya yang telah Pak Amri tuliskan di lembar tersebut. Silakan boleh dikerjakan mulai dari sekarang, waktunya 5 menit. Sudah selesai anak-anak? Ya, jika sudah selesai, nah mari silakan dikumpulkan untuk lembar jawabannya ke depan estafet ya. Nah, anak-anak apa yang telah kita pelajari pada kita telah belajar yang pertama apa tadi? Ada unsur. Kita telah mengetahui contoh-contoh unsur itu apa dan manfaatnya apa saja. Lalu kita juga sudah mengetahui tentang senyawa. Contoh-contohnya apa saja dan manfaatnya juga. Nah, ada yang belum paham dengan materi unsur dan senyawa ini anak-anak? Sudah paham, Pak. Ya, sudah. Baik. Sudah, Pak. Nah, ada kendala tidak dengan pembelajaran kita hari ini? Menarik tidak pembelajaran kita? Menarik, Pak. Menarik, Pak. Menarik, Baik. Pak. Baik, semoga kita bisa senantiasa terus belajar dengan giat ya di pertemuan-pertemuan mendatang. Mari kita akan tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan Adnan pimpin doa terlebih dahulu. Tempat duduk siap, gerak, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Adnan, terima kasih anak-anak semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang semangat semuanya. Terima kasih Pak Amri. Videonya sudah terekam ya. Nanti sebentar saya bagikan linknya. Kayaknya harus ada nilai tambahan untuk mereka bertiga nih. Iya benar. Iya, Pak. Karena penampilan kedua kelihatannya ada. Nanti yang lain akan menuntut juga nih, akan Pak kita tampil 2 kali lagi Pak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Bu Ana tadi juga bagus. Iya, kayaknya tampilan Pak Amri yang kedua nih ya, Ibu Yuri. Kayaknya tampilan mereka yang kedua nih bagus-bagus ya. Iya, Ibu Sela juga kelihatan luwes. Ya. Kemarin yang pertama tuh agak sedikit. Ya betul. Nah, Pak Amri juga diberikan waktu yang cukup panjang ya. Karena kemarin itu kan waktunya kurang terlalu panjang. Ini agak panjang jadi lebih fleksibel ya, lebih leluasa dalam menyampaikan. Yang jelas penguasaan materinya yang dipersiapkan. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tutup rekornya biar kita sama-sama cerita-cerita ya. Oke.